Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Menurpayu Harahap. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dengan menganalisis sebuah novel yang berjudul Eden Shore karya Andrea Hirata dengan menggunakan teori hierarki. Kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam novel Eden Shore karya Andrea Hirata yang pertama yaitu kebutuhan-kebutuhan fisiologis atau biologis. Kebutuhan fisiologis atau biologis ini mendasar pada teori Maslow adalah kebutuhan biologis, di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling kuat dan paling jelas di antara kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, yaitu kebutuhan mempertahankan hidupnya secara fisik, di antaranya adalah kebutuhan akan makan, minum, tempat tidur, seks, dan oksigen. Adapun kutipan yang mencerminkan kebutuhan fisiologis atau biologis pada tokoh utama dalam novel Eden Shore karya Andrea Hirata yaitu perutku kosong, kerongkonganku kering, aku tak sanggup, waktu melewati danau, aku ingin membatalkan puasaku. Aku tak mampu bertahan, kembali melewati danau, aku mendesak ingin minum. Hal ini terdapat pada paragraf ke-14 halaman 35. Hal ini persis seperti yang telah dikatakan Maslow bahwa kebutuhan makan dan minum merupakan kebutuhan terkuat dari semua kebutuhan lainnya. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda atau diacuhkan. Kami gasak daun-daunnya, rasanya tak dapat kugambarkan karena aku mengunyahnya sambil memejamkan mata, menahan napas. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman adalah pertahanan hidup jangka panjang. Kebutuhan akan rasa aman meliputi akan jaminan, stabilitas, perlindungan, ketertiban, bebas dari ketakutan dan kecemasan. Adapun kutipan yang mencerminkan kebutuhan akan rasa aman pada tokoh utama dalam novel Eden Shore karya Andrea Hirata adalah tamat SMA, aku merantau ke Jawa. Di Bogor, kami melamar kerja, sebuah usaha distributor memanggil untuk mewawancara. Hal ini terdapat pada paragraf 1, halaman 37. Ikal sebagai tokoh utama memenuhi kebutuhan akan rasa aman, yaitu dengan cara merantau ke Jawa untuk mencari jaminan kehidupan yang lebih baik. Hal ini persis seperti yang dikatakan Maslow bahwa manusia memiliki kebutuhan jangka panjang yaitu terbebas dari kecemasan atau kelangsungan hidupnya, memiliki jaminan untuk dirinya sendiri. Nasibku membaik karena diterima kerja di kantor pos. Hal ini terdapat pada paragraf keempat halaman 40. Penghasilan yang akan diperolehnya dari bekerja di kantor pos akan menimbulkan rasa bebas dari ketakutan dan kecemasan dilanda rasa miskin dan ketidakberdayaan ekonomi. Aku memutuskan keluar dari pekerjaan di kantor pos yang telah menggiringku ke kutub moderat. Semakin lama semakin berkurang tantangannya. Pekerjaan itu tidak memberikanku kelimpahan tapi memberikanku keamanan finansial dan kehidupan yang itu-itu saja. Demikian gampang diramalkan kesudahannya. Hal ini terdapat pada paragraf kedua halaman 42. Kutipan tersebut menggambarkan kebutuhan akan rasa aman yang ingin dimiliki oleh Ikal dengan mencari tantangan baru dan tidak mau mengerjakan pekerjaan yang membosankan. Baru kali ini aku menemukan rutinitas yang tak membosankan karena Paris adalah gelimbang pesona. Ini terdapat pada paragraf ketiga halaman 86. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta. Kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta dapat dipenuhi dengan cara menggabungkan dengan suatu kelompok atau perkumpulan, menerima nilai-nilai dan sifat-sifat, atau memakai pakaian seragam dengan maksud agar merasakan perasaan memiliki. Adapun kutipan yang mencerminkan kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta pada tokoh utama, yaitu Katya menyukaiku. Tidak real, tidak mungkin. Hal ini terdapat pada paragraf kelima halaman 125. Hal ini berlaku pada Ikal yang merupakan tokoh utama dalam novel Eden Shore. Untuk memuaskan kebutuhan akan cinta ini, ia akhirnya menjalin hubungan dengan Katya sang gadis pujaan hati. Sementara aku merindukan Aling, kuingat Aling berdiri di balik pagar itu tersenyum padaku. Hal ini terdapat pada paragraf ke-1 halaman 47. Yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan menurut Maslow
terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penghargaan yang berasal dari orang lain dan penghargaan terhadap diri sendiri. Penghargaan yang berasal dari orang lain adalah yang utama. Penghargaan dari orang lain berdasarkan reputasi, kekaguman, status, popularitas, prestasi atau keberhasilan dalam masyarakat, semua sikap bagaimana pandangan orang lain terhadap kita. Adapun kutipan yang mencerminkan kebutuhan akan penghargaan pada tokoh utama dalam novel Eden Shore karya Andrea Hirata yaitu, apalagi ia selalu memanggilku my man, membuatku merasa ganteng, merasa menjadi kesatria Celtic dalam legenda Highlander, penyelamat petani dari serbuan kaum begundal. Hal ini terdapat pada paragraf pertama halaman 126. Yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri. Adapun kutipan yang mencerminkan kebutuhan aktualisasi diri pada tokoh utama dalam novel Eden Shore karya Andrea Hirata yaitu, lebih dari semuanya, aku ingin sekali menjadi seperti Adam Smith, menjadi seorang economic scientist, ilmuwan ekonomi. Hal ini terdapat pada paragraf kedua halaman 130. Baik, sampai di sini saja pembahasan saya tentang teori hierarki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.